Tunjukkan ke atas tangannya. Satu siapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ih, senang dia. Adapun anggota dari kelompok saya, selain saya, yaitu Risma dan Desya. Pada pagi hari ini kami akan berdiskusi tentang susunan acaranya meliputi yang pertama penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab dan penutup. Penyampaian materi akan dibacakan pada saudari Risma, dipersilakan. Pelangi ini membuat sebuah pemandangan menjadi lebih indah untuk disaksikan. Umumnya, pelangi ini terjadi setelah terjadinya hujan atau muncul di wilayah seperti air terjun. Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi atau pembiasan dan diffraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Ada beberapa cara terbentuknya fenomena bernama pelangi. Yang pertama adalah posisi dari matahari yang tepat. Jadi, posisi dari matahari wajib berada di bagian atas garis horizon dan matahari itu tidak boleh terhalang oleh objek apapun. Syarat yang kedua, posisi matahari harus lebih rendah. Matahari harus berada pada sudut 42 derajat supaya pelangi bisa tampak. Posisi matahari harus berada di belakang kita karena pelangi muncul berlawanan dengan matahari. Kemudian, pada saat yang sama, pelangi dan berlawanan itu harus mengandung butiran air. Setelah itu, pelangi bisa terjadi karena adanya pembiasan sinar matahari pada butiran air di udara yang menghasilkan warna-warna yang bisa kita lihat. Waktu terbaik untuk menyaksikan pelangi adalah setelah hujan yang sangat deras atau badai selesai. Pasalnya, setelah itu awan menghalangi cahaya matahari dan ketika hujan berhenti, tetesan-tetesan yang masih tersisa dan belum jatuh bumi menguap. Pada waktu yang sama, sinar matahari muncul di belakang kalian. Ketika kalian bisa menyaksikan bayangan dari kepala kalian sendiri, maka pelangi akan terlihat pada atas bayangan. Pelangi bisa muncul karena adanya 3 proses yang terjadi. Yang pertama, refleksi. Refleksi menjadi tahapan pertama proses terbentuknya pelangi. Dalam proses ini, butiran air yang berada di udara memantulkan cahaya ketika terkena sinar matahari. Jadi, air-air yang ada di udara itu mirip seperti sebuah cermin. Hal itu sebenarnya menjawab mengapa terjadinya pelangi setelah turunnya hujan atau terjadi di wilayah air terjun. Ya, karena setelah hujan atau di wilayah air terjun ada sisa-sisa air yang berada di udara. Butiran dari air itu kemudian memantulkan cahaya atau yang disebut dengan refleksi. Yang kedua, dispersi. Setelah refleksi terjadi, fenomena dispersi cahaya di mana cahaya matahari yang terlihat berwarna putih mengalami penguraian. Kemudian, ketika cahaya dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terurai sehingga membentuk warna yang muncul di pelangi. Yang ketiga, refleksi. Refleksi ini menjadi tahapan terakhir proses terbentuknya cahaya. Proses ini terjadi ketika cahaya dari matahari mampu menembus butiran atau tetesan air dan kemudian memantul ke arah yang berbeda. Kemudian, setiap warna akan terpantul ke arah yang berbeda tergantung pada gelombang cahaya. Proses inilah yang menjelaskan mengapa pelangi bisa berbentuk seperti kipas atau busur. Warna pelangi dapat terbentuk karena adanya kombinasi pembiasan dan juga karena adanya pantulan dari cahaya matahari pada tetesan air di atmosfer. Sudut dari sinar cahaya harus berada dalam jarak tertentu dan tepat ketika sampai ke mata dari titik pertemuannya. Sebenarnya pelangi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, binar. Jenis pelangi itu muncul ketika terjadinya hujan rintik atau gerimis turun. Yang kedua, pelangi ganda. Pelangi ganda ini terjadi ketika cahaya dipantulkan 2 kali oleh tetesan hujan sehingga memunculkan pelangi primer dan pelangi sekunder secara samar. Yang ketiga, pelangi kembar. Pelangi kembar merupakan hasil dari cahaya yang mengenai udara dan bentuk tetesan air yang berbeda. Yang keempat, pelangi supernumeri. Pelangi jenis ini berbentuk seperti busur tipis yang berwarna pastel. Pelangi ini muncul akibat dari interaksi antara kompleks sinar cahaya yang ada di dalam massa udara dengan tetesan air berukuran sama. Yang kedua, sundogs. Pelangi ini muncul karena adanya kristal es yang berada di atmosfer. Yang keenam, softballs atau
atau busur kabut. Pelangi jenis ini jika adanya parameter tertentu. Oleh sebab itu, pelangi ini lebih jarang ditemui atau ditemui. Yang ketujuh, pelangi air terjun. Pelangi ini muncul ketika kabut atau percikan air dari air terjun berada di udara secara konsisten dan kemudian memantulkan cahaya matahari. Mitos dan fakta pelangi. Berikut mitos-mitos dari pelangi antara lain. Yang pertama, munculnya pot emas. Menurut kepercayaan masyarakat Irlandia zaman dahulu, di dalam ujung pelangi akan ada pot emas yang sedang dijaga oleh leprechaun atau peri jantan yang licik. Yang kedua, pelangi berbentuk busur atau lingkaran sempurna. Meski kerap digambarkan hanya berbentuk setengah lingkaran, sebenarnya pelangi berbentuk lingkaran sempurna. Namun, hal itu memang hanya bisa terlihat lingkaran sempurna melalui pesawat atau melalui puncak dari gunung. Yang ketiga, pelangi tidak hanya 7 warna. Pelangi sebenarnya tidak hanya sebatas 7 warna utama, namun pelangi ini memiliki jutaan warna yang kompleks. Namun memang mata manusia hanya bisa menangkap 7 warna saja. Yang keempat, pelangi bisa dilihat berbeda tiap orang. Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi mata seseorang. Itulah mengapa seringkali terjadi ada orang yang bisa melihat pelangi, ada pula yang tidak. Ujung pelangi itu tidak ada. Yang kelima, ujung pelangi itu tidak ada. Ada mitos menyebut bahwa di ujung pelangi terdapat pot berisi emas bagi siapa saja yang bisa menemukannya. Tetapi Hanya 2 pertanyaan. Mana yang duluan? Silakan kamu menulis. kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ada apa ya kita? Apakah di ujung pelangi? Belum. Tapi jawabannya apakah dulu pertanyaan apakah di ujung pelangi ada bidadari? Dan kalaupun tidak ada, berikan jelasan dan berikan penjelasan. Apakah pelangi adalah naga? Terus Coba jawab. satu pertanyaan lagi. Sebutkan dari kelompok mana dulu lah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang aktif dapat nilai lebih loh. Mana pen aku? Bisa juga. Udah. Pertanyaan 2. Nanti sesi selanjutnya nanti. Ya. Kita lihat nanti. Ayo langsung jawab. Siapa? Ayo silakan. Yuk silakan mereka jawab. Ayo jawab. Baiklah, kami akan Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Apakah di ujung pelangi ada bidadari? Dan kalaupun tidak ada, dan berikan penjelasan. Jawabannya tidak ada. Karena pelangi itu tidak ada ujungnya. Pelangi itu kan bulat lingkaran. Jadi tidak akan ada ujungnya. Meski kerap digambarkan hanya berbentuk setengah lingkaran, sebenarnya pelangi berbentuk lingkaran sempurna. Namun hal itu memang hanya bisa terlihat lingkaran sempurna melalui pesawat atau melalui puncak dari gunung.
Sudah puas? Sudah. Tidak ada lagi kita ayo kita naik naik pesawat terbang lagi boleh. Ada nanti Lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah pelangi muncul di setiap sesudah hujan? Maka jelaskan. Hal itu sebenarnya menjawab mengapa terjadinya pelangi setelah turunnya hujan atau terjadi di wilayah air terjun. Ya, karena setelah hujan atau di wilayah air terjun ada sisa-sisa air yang berada di udara. Butiran dari air itu kemudian memantulkan cahaya atau yang disebut dengan refleksi. Jadi jawabannya ya setelah turunnya hujan. Tapi kan tidak ada. Ini tanya, mengapa pelangi sering dikaitkan? Dikaitkan dengan hal gaib atau mistis. Seandainya kalau boleh agama, aku tanya hadis tentang pelangi gaib atau mistis. Menjelaskan hadisnya. Ada ya? Aku pertanyaan tadi. Mengapa pelangi sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau mistis? Kami yang bertanya ini tentang gaib juga. Gaib kan orang banyak percayanya tuh gaib. Ya, Pak. Kami lagi. Mengapa? Kami dari kelompok 6 ingin bertanya. Mengapa orang mengira? Mengapa banyak orang mengira? Mengapa banyak orang mengira? Jika pelangi itu adalah naga yang sedang minum. Itu Pinipin. Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 6. Mengapa banyak orang mengira jika pelangi itu adalah naga yang sedang minum? Penjelasannya adalah karena banyak orang-orang mengira bahwa pelangi itu hanya setengah lingkaran. Padahal pelangi itu kan bulat, tidak hanya setengah lingkaran. Dan itu tuh hanya mitos yang terdapat di film Upin Ipin. Makanya banyak orang yang mengira bahwa pelangi itu adalah naga yang sedang minum. Tapi kan yang mengira kan cuma di ini. Apa namanya? Dalam Pinipin. Tapi kan kata Aku duluan dari jam dulu kan kami yang ngejawab tanya. tapi kan itu kan katanya kalau orang-orang dulu yang bertanya katanya benar. Nah kan itu opang Upin Ipin. Kan itu hanya film, hanya kartun, tidak ada di kehidupan nyata kita. Kan film terinspirasi dengan kenyataan. Betul. Jika itu ada Ayam guling. Ayo. Kartun itu terinspirasi dari hayalan. tapi kan ada yang lain. Tapi kan ada yang lain. Hayalan. Makanya Kan katanya makanya Desma. Dia berarti jadi pasti berarti apa sih jadi jadi berarti ada kalau bahasanya itu langit itu naga. Di film Upin Ipin tuh nggak semua kisahnya nyata, cuma ada Upin Ipin, Opang, sama Karosnya aja yang nyata. Tapi kan katanya Upin Ipin meninggal. Upin Ya, Ipin itu film meninggal. zaman dulu. Film zaman dulu. Namanya Siapa filmnya yang Upin Ipin. Emang Upin Ipin tidak seru. Kok nyambungnya ke Upin Ipin? Oke, SpongeBob. Udah puas? Nah, sudah puas dengan jawaban kami? Apa pertanyaannya? Mengapa pelangi sering dikaitkan dengan hal-hal gaib? mantap. Iya. Presentasi. Jawab. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Nanti bisa aja minta bantuan kelompok yang di bawah, boleh. Kalau kurang puas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa pelangi sering dikaitkan dengan hal-hal yang ajaib atau gaib? Wah, ada husky. Itu kepercayaan dari zaman dulu. Kan orang-orang zaman dulu itu lebih ke hal-hal yang gaib atau mistis. Nah, jadi kepercayaan itu terbawa sampai sekarang. Tapi tidak semua orang sekarang mempercayai hal itu. Hanya orang-orang terdahulu saja. Salah satunya katanya di pelangi apa tuh, kalau ada pelangi berarti ada bidadari. Oke, itu benar. Bidadari yang lagi mandi. Iya. Dan Itu benar. dan Fahri mau ngintip. Kan ada filmnya Jaka Tarub kan? Ada filmnya Jaka Tarub tuh. Bener nggak itu? Jaka Tarub apa ya? Jaka Tarub apa? Jaka Tarub kan? Itu kan berkaitan dengan Iya ada itu. apakah benar adanya pelangi juga adanya bidadari? Karena Apa alasannya? Tolong dijelaskan. Aduh, ilmiah ini ya. Wah, Anissa telah udah mau kalau pernah nih hari itu tadi mau aku nih. Kan namanya kan berdebat. Ya. karena pelangi itu terjadi dari butiran air yang berada di udara memanfaatkan cahaya kadar udara sinar matahari. Jadi air-air yang ada di udara itu Kalian tidak bukan tidak hanya dengar. membuat sebuah pelangi, bukan karena ada bidadari yang sedang mandi. Tapi ngapa setiap kalau masa depannya ada itunya bidadari. Tapi itu kan hanya film-film. Tapi mengapa orang-orang Tapi mengapa orang-orang banyak mengira pelangi itu ada juga bidadari sedang mandi? Mengapa orang Kan itu hal mistis. Tapi kenapa matahari? Tapi kenapa pelangi tidak muncul saat siang? Nah, kenapa saya tidak pernah melihat pelangi muncul malam-malam? Tapi kan warnanya merah, kuning, hijau, warna umumnya merah, kuning, hijau, langit yang biru. Kan warnanya terlalu pudar. Warna lagi pelangi juga. Ya itu kan namanya hanya karena pantulan sinar matahari. Kalau malam hari itu kan adanya bulan yang lebih. Tapi bulan kan terang. Tapi kan tidak seterang cahaya sinar matahari. Kan bisa pakai senter. Sampai. Ima. Kan katanya kan di pelangi itu kan ada satu kerajaan yang kayangan itu. Itu Ada kerajaannya tidak? nyata ada. Aku buat kemarin. Menurut saya dan kelompok saya itu tidak nyata. Iya, apa dah? Karena tadi kan sudah Iya, pakai dijelaskan. cat. Apa sih matahari itu? Itu semua hanya sebuah mitos, tidak nyata. Tapi kalau nyata gimana? Andaikan saja jika terjadi di depan mata. Itu tadi nyata mata lo ya, Mas. Andaikan saja terjadi di depan mata. Ibu pusing udah kan. Aku kami baca ini udah. Ayo lanjut. Udah puas belum jawaban dengan kami? Jawabannya Belum terlalu. Belum terlalu. Masih bolong-bolong. Di mananya? Tanya di mananya yang belum puas? belum jelas. Kalau puas kan apa ya? Ya kan katanya pelangi hanya dipantulkan oleh sinar matahari. Orang dapat menginspirasikan sosok seorang perempuan yang cantik jelita itu dari mana? Cantik jelita. Dari itu. Itu kepercayaan orang-orang zaman dulu cuma untuk kesenangan anak-anaknya aja. Orang-orang zaman dulu kan, Ya, kalau sekarang kan anak-anak pada main HP tuh untuk kesenangannya. Nah kalau zaman dulu tuh ada. Matahari buatan bisa menjadi orang dewasa. Ada di mana tuh? Berapa tidak? Gimana? Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan
Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang duluan ayam atau telur. Mantap. Seperti halnya semua orang di dunia ini yang masing-masing merasa paling tahu, kita pasti pernah dengan pedenya berpendapat soal duluan ayam atau telur. Tanpa kita sadari, perdebatan itu hanya membuang waktu karena selama ini belum ada yang bisa menyampaikan dasar ilmiahnya. Pertamanya, kita menganggap pertanyaan hanya sebatas diskusi, lelucon untuk membuat kita sok pintar. Secara ilmiah, tapi semua berubah ketika Stephen Hawking, salah satu orang dengan IQ yang terbilang di jajaran tertinggi di dunia, mulai membawa masalah ayam dan telur ini lebih serius. Stephen Hawking mengatakan bahwa yang duluan adalah telur. Semua orang saat itu percaya padanya begitu saja karena ia dianggap pintar. Pada musim panas tahun 2010, para peneliti dari Inggris meretakkan telur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan di ovarium dari ayam. Nanti ada 2 sesi. Sesi pertama kami menerima 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Baiklah, di sini ada yang mau bertanya. Ini Kami. Moderator kami. Dari tadi. Angkat tangan kau jadi. Bentar, Rodi dulu. Angkat. 1, 2, 3. Oi, dua kanan. Apa aja? Apa dong? Oh, udah. Kami duluan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau duluan telur, Telurnya dapat dari mana? bentar. Kalau duluan telur, telur pasti dikeluarkan dari ayam. Dikeluarkan dari ayam. Ayamnya itu gitu. Ayamnya dari mana? Dan kalau ayam yang duluan, Telur itu dari mana? pintar. Jawab dari mana? Kok telur dari mana? Ayam itu dari telur dan telur itu timbulnya di mana? Mungkin kayak gini. Jika memang Kalau duluan telur pasti dikeluarkan dari ayam. Dan kalau ayam yang duluan, ayam Asalnya dari mana? itu asalnya dari mana? dari telur. Aku tahu jawabannya dari mana kan? Tanda tanya, jelaskan, tanda seru. Kami. Kami jawab atau Satu lagi pertanyaan. Kami melanjutkan pertanyaan dari Sita. Jika emang Belum. 4 kan? Wah. Jadi Clarita, adakah hadis yang menyebutkan bahwasanya Hadis. ada hadis ada hadis dan mengisahkan tentang sebuah ayam. Kami menanya berapa? kalau kalian bilang nggak ada, aku cari di Google ya. Mari mak Ada mengkomen. 2, tapi kan itu 1 ya. Boleh ya. Tapi ada, jadi. Baiklah. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kalau duluan telur pasti dikeluarkan dari ayam. Dan kalau ayam yang duluan, ayam itu asalnya dari mana? Jadi jawabannya, Jelaskan ya, jelaskan. apapun nama spesiesnya, masa dulu ayam telah berevolusi menjadi wujudnya yang seperti sekarang. Ayam dusun, ayam kampung.
FF. Ulang lagi. Ayam, ayam. Spesiesnya. Dinosaurus. Itu dinosaurus. Gitu, Menjadi banyak. wujudnya yang seperti Tapi intinya itu tuh yang keluar ayam duluan apa telur duluan? Ayam duluan. Ayam tuh dari Ayam ayam. duluan. Tadi tuh kan aku ceritanya ayam katanya dari Capek. Lanjut, dengerin ya dengan hadisnya ya kelompok. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bentar, debat yang semua tadi belum dijawab. Iya, sambilan. Mana tadi? Yo kayak kerja sampingan. Ada hadis, ya hadis dulu. Surat yang menjelaskan tentang ini tadi ya. Yang berbunyi wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Surat Az-Zariyat ayat 49. Jadi surat itu tuh menyatakan bahwa Allah itu udah menciptakan kita berpasang-pasang dari sebelum terjadinya bumi ini. Itu suratnya. Hadisnya hadis apa? Ada yang ditanya hadisnya? Hadisnya hadis apa? Imam Bukhari apa? Tahu itu. Udah pernah dulu tuh, Kak. Lalu dia mengajak untuk memakan hidangan yang terdapat daging ayam di dalamnya. Dia berkata, aku melihat Rasulullah memakan daging ayam. Mengenai Memang kalau makan daging ayam apa? benar-benar Benar. Enggak jawab dulu. Debat ini. Diam. Emang bukan debat. Sabar. Kelompok lain ada yang bisa membantu? Apa tadi pertanyaan Bu? Itulah moderator yang tanya. Kelompok lain ada yang bisa membantu? Kelompok lain bisa membantu itu dapat nilai tuh. aku udah dengar tadi tuh tadi pagi ada siapa sih nama Nabi aku sahabat Nabi tak tahu Bu ada nih tuh. Yang apa tidak disiapi? Enggak ada sinyal Telkom di sini. Ada deh. Dikit. Kelompok lain yang bisa membantu? Begitu syuk. Pertanyaannya hadis ya? Tadi surat. Ya kalau tidak ada hadisnya ya silakan, ayo kelompok lain yang bisa membantu. Lebih kuat surat lah. Kan kitab diambil. Kalau hadis kan orangnya, entah di bawah Nabi jauh, ya kan? Masa kalau kita apa yang membantu jawab? Ya yang lain lah. Pertama kali makan ayam. Kipani tidak siap berarti kelompoknya. Makanya jangan nyebut hadis, yang nyebut hadis duluan dia kan? Kelompoknya tadi. Yang nyebut hadis tadi. Tapi Bu, di bukunya itu tulisannya hadis. Nah, ya berarti dia yang siap, yang nyebut duluan, makanya dia terjebak sendiri. Kalau tadi ngomong surat, ya udah, enggak ada orang bertanya tentang hadis. Wih, diam dulu aku kamu tadi tentang apa? Hadis? Hadis tentang ayam. Ayam. Ayo. Tengok lo kayak dari tengok, uy. Kami dari tengok. Kami dulu. Dari tahun berapa? Sabar. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Ini. Kami tahu. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Orang makan ayam. Perdebatan. Nih, tahun 2023. Bulan 2, tanggal 4.
dan telur atau ayam. Tiga buku dah. Apa ya di anime? Jaya pari. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya. Tidak boleh. Bantah, tidak boleh. Bagaimanakah Tapi kita ya anime nak. sabar coy proses pembentukan telur? Kami tadi nak nanya tahu. Pertanyaannya juga ya. Jika memang kenyataan tadi kan kita nanya. Tadi nak menjelaskan. Tadi itu kami cek apakah benar ayam itu turun direct. Sudah dijawab. Ayo jawab. Mari, siapa nama yang itu? Siapa nama yang itu? Pertanyaan dari kelompok 6 yaitu bagaimanakah proses pembentukan telur? Oi. Itu.